Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Wibi dengan NIM 220201156 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah NLP yang diampu oleh Pak Ipat. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk praktikum TF-IDF ya. Nah, jadi apa sih itu TF-IDF? TF-IDF merupakan singkatan dari term frekuensi itu untuk TF-nya, sedangkan untuk IDF-nya inverse dokumen frekuensi. Nah, di sini TF-IDF bisa diartikan untuk metode pembukutan kata yang digunakan dalam text mining. Nah, terus kemudian di sini gunanya untuk mengukur seberapa penting kata yang muncul dalam ini kita program kita seperti itu. Terus kemudian ada rumus TF-IDF secara manual. Ya, jadi di sini untuk rumusnya sendiri-sendiri ya. Misal TF sendiri, IDF sendiri. Untuk rumus dari TF merupakan TF dalam kurung T, D terus sama dengan jumlah kemunculan kata di dokumen D terus dibagi total kata yang ada dalam dokumen D. Nah, terus sedangkan yang untuk IDF-nya yaitu IDF dalam kurung T sama dengan log terus kemudian dalam kurung N dibagi DF dalam kurung T. Nah, jadi untuk contoh sederhananya seperti ini. Misal kita mempunyai 3 dokumen. Nah, di 3 dokumen ini ada kalimat yang terdiri dari beberapa kata seperti itu. Misal nih, saya mempunyai untuk dokumen 1 saya ada kalimat saya suka makan nasi. Nah, di situ kan ada beberapa kata, ada 4 kata. Terus kemudian di dokumen 2 saya makan nasi dan ayam. Terus kemudian di dokumen 3 saya suka ayam. Nah, seperti itu. Untuk perhitungannya di sini kita akan menghitung TF-IDF untuk kata nasi. Nah, di pertama TF di D1 sama dengan 1/4. Nah, kenapa bisa 1/4? Di sini kan untuk dokumen 1 kan saya suka makan nasi kan itu ada 4 kata. Nah, kita akan cari nasi. Nah, jadi nasi kan yang muncul cuma 1. Di situ dan jumlah katanya ada 4. Jadi 1/4 seperti itu. Untuk TF di D2 di dokumen 2 kita cari kata nasi yaitu ada di sama dengan 1/5. Terus DF dalam kurung nasi sama dengan 2 muncul di dokumen 1 dan 2. Nah, di sini untuk DF itu keseluruhan dari dokumen. Terus yang IDF-nya yaitu log dalam kurung 3/2 sama dengan 0,176 seperti itu. Nah, di sini untuk IDF dalam dunia kerja bisa kita jumpai di misalnya di search engine yang ada di Google. Nah, di situ kan contohnya ketika kita akan mengetikkan kata di situ kan langsung muncul rekomendasi dari kata yang akan kita ketikkan. Nah, itu termasuk juga TF-IDF. Terus kelebihan dan kekurangan dari TF-IDF sendiri, yang pertama untuk kelebihannya sederhana dan efisien. Nah, di sini kan untuk TF-IDF ini sangat sederhana dan bisa cepat digunakan. Terus kemudian di sini berguna untuk menangkap kata yang penting dan bekerja dengan baik untuk kita mencari informasi yang rekomen seperti itu. Untuk kekurangannya di sini TF-IDF tidak memahami makna dari suatu kata. Terus tidak juga memahami sinonim. Dan TF-IDF ini sangat bergantung pada korpus atau dokumen yang telah kita inputkan tadi. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita akan langsung saja masuk ke ini ya, praktikumnya. Nah, di sini saya sebelumnya udah ada. Ini praktikum sederhana dari TF-IDF. Ini yang pertama kita akan inputkan sintaks, form square, feature, extraction, doctest, import TF-IDF vectorizer. Nah, di sini kita akan menginputkan function dari TF-IDF vectorizer ini. Terus kemudian kita akan inputkan dokumen sederhana ya. Kita ada
3 dokumen. Ini untuk dokumen 1 atau korpus satunya saya suka kopi hitam. Nah, di sini kan ada satu kalimat terdiri dari 4 kata. Terus untuk yang dokumen 2, kopi hitam pahit tapi enak, dan untuk yang dokumen 3, saya tidak suka teh manis. Terus kemudian kita akan membuat objek dari TF-IDF itu sendiri. Ini kita akan namai vectorizer, kita buat variabel vectorizer, dan di sini kita akan mengambil TF-IDF vectorizer. Terus kemudian kita akan menghitung TF-IDF menggunakan TF-IDF matrix. Nah, di sini untuk sintaknya vectorizer fit transform dokumen. Kita akan menentukan warna yang paling penting di tiap dokumen menggunakan ini function numpy as np. Terus kemudian kita akan menampilkan dari perhitungan kita tadi menggunakan for in range dokumen dari dokumen yang telah kita inputkan. Terus kemudian kita akan tampilkan indeks tertinggi TF-IDF matrix itu array, jadi kita akan mengubahnya menjadi angka. Terus kemudian ada kata penting, terus nilai penting, dan kita akan menampilkan kata penting dengan bobot yang telah kita jumlahkan tadi. Terus kita akan run. Nah, di sini kan muncul dari ini untuk yang hitam di dokumen 1. Nah, ini muncul bobotnya 0,500, sedangkan yang ini yang enak untuk dokumen 2 itu 0,409. Untuk yang dokumen 3 manis bobotnya 0,490, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.